guys, jumpa lagi dengan saya Sonita Februmika Sinaga dari kelas 12 IPA 2. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai bioteknologi konvensional. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih sebenarnya bioteknologi itu. Nah, bioteknologi adalah usaha terpadu dari berbagai disiplin ilmu seperti biologi, kimia, biokimia, genetika, mikrobiologi, dan biologi molekuler untuk mengubah bahan baku dengan bantuan mikroba sehingga menjadi produk dan jasa. Secara definitif dikatakan bahwa bioteknologi merupakan usaha memanfaatkan proses-proses biologi dalam tingkatan seluler atau molekul baik dari hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme untuk memproduksi berbagai produk dan memanfaatkannya untuk jasa-jasa tertentu. Aktivitasi bioteknologi merupakan suatu bidang terapan biosains dan teknologi, baik menyangkut penerapan praktis organisme hidup atau komponen subselulernya pada industri, jasa, dan manufaktur serta pengelolaan lingkungan. Nah, itu dia tadi pengertian dari bioteknologi. Sekarang kita bahas apa sih sebenarnya bioteknologi konvensional itu? Jadi penasaran? Yuk kita bahas sama-sama. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak jumlah besar. Nah, jenis-jenis dari bioteknologi konvensional seperti yang pertama, tempe. Tempe terbuat dari kedelai yang melalui proses fermentasi oleh mikroorganisme jamur kapang atau Rhizopus sp. Yang kedua, kecap. Kecap merupakan produk bioteknologi konvensional yang dibuat dari kedelai hitam yang difermentasikan dengan mikroorganisme Aspergillus wenti atau Aspergillus oryzae. Lalu yang ketiga adalah roti. Roti merupakan produk bioteknologi yang paling membantu pemenuhan kebutuhan pangan manusia loh. Roti diproses melalui tepung terigu yang melalui proses dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Nah, yang kelima, acar atau sayuran fermentasi. Acar adalah salah satu produk bioteknologi konvensional yang paling mudah dibuat dan sering kita temui. Acar dibuat dari sayuran yang diproses fermentasi dengan larutan cuka dan garam, serta dibantu oleh mikroorganisme Lactobacillus plantarum, Streptococcus pediococcus. Kemudian yang keenam adalah mentega. Produk ini dibuat dari krim susu yang kemudian difermentasikan dengan mikroorganisme Streptococcus lactis. Mentega ini berbeda dengan margarin yang dibuat dari minyak kelapa. Selanjutnya ada keju. Keju adalah salah satu produk dari bioteknologi konvensional. Keju berawal dari susu yang kemudian difermentasikan dengan bakteri Penicillium camemberti atau bakteri mikroorganisme lainnya. Nah, yang kedelapan, yang terakhir nih, nata de coco. Nata de coco adalah produk bioteknologi yang dibuat dari air kelapa yang difermentasikan dengan bakteri Acetobacter psillinum. Nah, pembahasan kita yang terakhir, bagaimana sih cara pembuatan tape singkong? Nah, tape singkong ini kan adalah salah satu bahan dari bioteknologi konvensional. Di sini saya hanya menyediakan satu contoh cara pembuatan tape singkong, yaitu yang pertama, kupas singkong dan cuci bersih. Potong-potong sesuai selera. Kedua, kukus singkong hingga matang. Biarkan hingga benar-benar dingin. Yang ketiga, tumbuk ragi tape hingga halus. Yang keempat, pindahkan dan tata singkong di wadah plastik yang memiliki penutup. Yang kelima, simpan di dalam lemari makanan yang gelap dan suhu ruangan yang rendah. Nah, demikianlah pemaparan materi mengenai bioteknologi konvensional dari saya. Saya akhiri dengan pantun.
naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian materi presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Shalom.